Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru calon guru penggerak Angkatan 8 Provinsi Papua. Perkenalkan, nama saya Erdianto Aminuddin dari SMA Negeri Plus 1 Atap 1 Merauke. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mendemonstrasi kontekstual tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bagaimana seharusnya seorang pendidik menurut Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pendidik hanya menuntun, hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Yang kedua, dalam menuntun anak diberikan kemerdekaan belajar, namun tetap diberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Yang ketiga, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Guru harus memahami karakter murid dan guru harus berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman. Kodrat alam adalah pendidikan yang harus sesuai dengan lingkungan tinggal dan kearifan lokal peserta didik. Sedangkan kodrat zaman adalah pendidikan harus sesuai dengan perspektif global, artinya kemajuan zaman, tetapi tidak menghilangkan kearifan lokal. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan budi pekerti itu penting sebab yang pertama, untuk keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karsa. Yang kedua, peserta didik dilatih memahami kemampuan diri dalam mengolah diri sehingga terbentuk kesadaran sosial. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dan menurut Ki Hajar Dewantara terdapat trilogi pendidikan yang saat ini kita kenal, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya guru harus bisa memberikan contoh dan panutan kepada anak didik. Yang kedua, Ing Matya Mangun Karsa, yang artinya guru harus bisa membangkitkan semangat dan dalam diri murid untuk terus belajar dan berkarya. Dan yang terakhir adalah Tutpuri Handayani, guru harus memberikan dorongan, motivasi, arahan kepada anak didiknya. Bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran berpihak pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, berikan kemerdekaan anak didik dalam belajar seperti membuat kesepakatan di kelas. Yang kedua, sesuaikan perkembangan zaman dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, berpikir kreatif dan inovatif dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Berdasarkan pengamatan di sekolah, bahwa saya masih mendapatkan pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang kedua, guru membuat peraturan tanpa kesepakatan anak didiknya. Yang ketiga, guru memberikan tugas mencatat dan meninggalkan kelas. Yang keempat, pemanfaatan penggunaan teknologi pembelajaran masih kurang. Yang kelima, motivasi siswa untuk ke sekolah masih kurang dan sering kabur di jam pelajaran. Dan yang terakhir, siswa lebih memilih meninggalkan jam pelajaran saat diberikan tugas. Sehingga dalam kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid yang telah diterapkan di sekolah saya, yang pertama, kegiatan doa bersama setiap pagi, di mana pada kegiatan ini adalah kegiatan yang menanamkan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kegiatan yang kedua yaitu pengembangan diri olahraga, di mana pada pengembangan diri olahraga ini kegiatan yang menanamkan minat dan bakat siswa. Yang ketiga adalah kegiatan praktikum di kelas, di mana
kegiatan ekstrakurikuler pramuka, yaitu kegiatan yang menanamkan kreativitas dan inovasi siswa. Sehingga berdasarkan tantangan dan solusi penerapan pembelajaran berpusat pada murid dengan media pembelajaran yang telah saya laksanakan di dalam kelas, yang pertama tantangannya adalah sebelum proses pembelajaran dimulai, guru harus menyiapkan alat dan bahan dalam pembelajaran di kelas. Sehingga solusi yang bisa saya berikan, guru harus menyiapkan jauh-jauh hari dalam menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di kelas. Yang kedua, tantangan dan solusi yaitu penerapan pembelajaran berpusat pada murid dengan bekerja kelompok. Biasanya di dalam proses pembelajaran saya masih mendapatkan tantangan, yaitu masih rendahnya siswa untuk belajar bekerja sama dan lebih mengerjakan secara sendirian. Sehingga saya sebagai seorang guru memberikan solusinya, yaitu guru harus membimbing dan menuntun proses pembelajaran diskusi agar siswa dapat bekerja sama dan berdiskusi. Yang ketiga yaitu tantangan dan solusi di mana penerapan pembelajaran berpusat pada murid dengan praktikum. Biasanya kalau di dalam praktikum, tantangan yang saya hadapi yaitu guru harus menyiapkan alat dan bahan praktikum sebelum pembelajaran dimulai. Sehingga solusi yang saya berikan, guru harus mencari alat dan bahan yang mudah didapat dan meminta siswa untuk membawa alat dan bahan yang diperlukan. Sehingga untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, ada tantangan untuk sekolah, antara lain masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang disediakan oleh sekolah, dan kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Sehingga saya memberikan solusi agar guru dapat menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Yang kedua, guru mengikuti berbagai pelatihan, seminar, workshop untuk mendapat pengembangan keterampilan dan penguatan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Baik, mungkin seperti itu. Terima kasih. Semoga sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu guru calon guru penggerak Angkatan 8 Provinsi Papua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.